Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini di pengantar akuntansi 1 atau dasar-dasar akuntansi. Pada pertemuan ini kita akan membahas yang pertama, mungkin ada 3 topik yang kita bahas. Yang pertama konsep dasar akuntansi, dari kita lihat dari definisi atau pengertian, kemudian nanti pihak-pihak yang membutuhkan dari laporan akuntansi, serta apa kegunaan atau fungsi dari laporan akuntansi tersebut. Yang pertama, kita masuk ke pengertian terlebih dahulu. Untuk pengertian di sini kita ambil menurut American Accounting Association atau AAA. Accounting is the process of identification, measure and communication economic information to permit information judgment and decision by use of the information. Jadi di sini jelas bahasanya dikatakan menurut American Accounting Association ini atau asosiasi dari akuntansi dari Amerika ini nyatakan bahwasanya akuntansi itu adalah proses mengidentifikasi, kemudian mengukur dan melaporkan informasi ekonomi. Nah, kegunaannya adalah untuk memungkinkan adanya penilaian keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Jadi ini definisi translate dari definisi menurut American Accounting Association. Nah, sekarang kita lihat makna dari definisi ini. Di sini ada 3 makna yang tersirat yang harus kita ketahui. Yang pertama di sini bahwasanya ada proses pengidentifikasian. Jadi kalau proses pengidentifikasian yang maksud di sini adalah jadi suatu proses pengenalan terhadap dokumen. Jadi akuntansi itu dia mengumpulkan dari suatu dokumen. Jadi dokumen itu bisa jadi nanti kwitansi, bisa jadi nanti catatan-catatan kecil. Jadi ini yang diidentifikasi atau dikenali. Ini nanti kwitansi ini masuknya kemana, kemudian ini kwitansinya untuk apa, itu yang proses pengidentifikasian atau pengenalan terhadap dokumen-dokumen itu. Misalnya ada pembelian, ketika ada pembelian kita minta kwitansi, ini kwitansinya dibeli apa yang dibeli, belinya secara apa, itu yang pengenalan atau proses pengidentifikasian. Kemudian dalam definisi ini juga dikatakan adanya proses pengukuran. Jadi yang proses pengukuran di sini merupakan tahapan di mana dokumen yang telah kita identifikasi terlebih dahulu tadi kita kelompokkan. Jadi kita ingin mengukur, jadi kita kelompokkan, kemudian untuk dilakukan pencatatan secara sistematis atau terukur berdasarkan tanggal kejadian. Karena biasanya kalau kita membuat laporan suatu dokumen akuntansi itu selalu kita setelah kita identifikasi, kita kelompokkan, kita ukur itu dia berdasarkan dari tanggal pencatatan. Karena nggak mungkin kita belanjanya hari ini, kemudian duluan pula catatannya yang belanja kita besok, kan tidak mungkin. Jadi berdasarkan tanggal. Jadi pengukurannya nanti berdasarkan tanggal. Kemudian pengukuran berarti akan kita hitung. Jadi tanggal hari ini berapa pengeluaran atau pembelian. Jadi karena ada pengukuran berarti ada nilai uang. Jadi nilai uangnya tergantung dari negara atau tergantung dari nilai uang yang akan digunakan, apakah US dollar atau rupiah. Nah, kemudian dari 2 tadi, setelah proses pengidentifikasian, pengukuran, baru kita akan ada proses pelaporan. Nah, proses pelaporan di sini merupakan proses di mana laporan keuangan yang memuat informasi tadi yang terkait dengan kejadian ekonomi. Jadi informasi itu yang terkait dengan kejadian ekonomi, maksudnya yang ada nilai unsur bertambah atau berkurangnya nilai uang, itu yang kejadian ekonomi. Nah, kemudian dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Jadi setelah diidentifikasi, diukur, kan dibuat dalam bentuk laporan. Dibuat dalam bentuk laporan, ini baru jadi laporan namanya. Kemudian setelah kita berikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan itu namanya pelaporan. Jadi kita bedakan antara laporan dengan pelaporan. Kalau laporan adalah proses pencatatan, pengelompokan, kemudian dapatnya informasi dari pengelompokan akuntansi tersebut. Setelah itu kita berikan kepada pihak yang membutuhkan, itu namanya pelaporan. Jadi ada 3 makna yang tersirat dalam definisi. Saya ulang, proses pengidentifikasian, pengenalan dari semua dokumen akuntansi, kemudian proses pengukuran atau pencatatan atau perhitungan atau pembuatan pembukuan lah namanya, baru yang ketiga adalah proses pelaporan. Jadi itu 3 tahapan yang tersirat dalam definisi akuntansi. Baik,
Kita lanjut, kemudian laporan atau pelaporan yang sudah kita buat, kita laporkan atau kita akan membuatnya itu gunanya untuk apa? Ada dua. Yang pertama ada untuk pihak intern, kemudian yang kedua ada untuk pihak ekstern. Nah, siapa saja yang berkepentingan untuk pihak intern? Di sini ada tiga. Yang pertama adalah pemilik atau owner. Apa pentingnya owner ini terhadap pemakaian informasi akuntansi? Jadi, kalau kita memiliki suatu usaha, pasti nanti kita ingin tahunya maju atau berkembang atau menurunnya perkembangan dari suatu perusahaan itu adalah dari laporan akuntansi yang dibuat. Kalau profitnya mengalami peningkatan berarti ini ada perkembangan dan sebagainya. Nah, informasi-informasi itu didapat dalam laporan keuangan. Jadi itu pentingnya bagi pemilik. Nanti gunanya apa? Ujungnya semuanya itu adalah untuk mengambil keputusan. Jadi pihak owner atau pemilik nanti akan memutuskan kalau profitnya bertambah, apa yang menyebabkan profit bertambah? Oh, ternyata karena biayanya itu ditekan atau tenaga kerjanya yang diambil adalah tenaga kerja profesional. Berarti untuk next time atau untuk selanjutnya, untuk perkembangannya, perusahaan harus memikirkan bagaimana caranya supaya perusahaan memiliki tenaga-tenaga yang profesional. Nah, itu keputusannya. Kemudian yang kedua adalah investor. Investor adalah orang yang berinvestasi terhadap modal dari perkembangan perusahaan. Jadi di sini pentingnya bagi investor adalah investor ingin melihat, saya harus memutuskan nanti tetap menanamkan modal saya pada perusahaan ini atau tidak. Nah, untuk tahu itu, investor membutuhkan informasi yang disampaikan di dalam laporan keuangan atau informasi akuntansi. Jadi kalau perusahaannya profitnya selalu mengalami peningkatan, maka investor akan semakin tergiur atau mempercayakan modalnya untuk ditanam di perusahaan tersebut. Sebaliknya, kalau perusahaan mengalami penurunan atau nilai sahamnya mengalami anjlok, maka keputusan yang akan diambil kemungkinan investor akan berpindah untuk tidak menginvestasikan modalnya kepada perusahaan tersebut lagi. Yang terakhir untuk pihak intern di sini adalah karyawan. Jadi karyawan, karena kita bekerja di dalam satu perusahaan, tentu kita butuh dong ingin tahu ini perusahaan mengalami perkembangan atau tidak. Nah, mengetahui perkembangan atau tidak itu dalam informasi akuntansi. Di sana terlihat bahasanya perusahaannya untuk 3 tahun terakhir atau beberapa tahun terakhir ini mengalami penurunan, kemungkinan akan bangkrut. Nah, informasi itu akan mengantisipasi karyawan, wah kalau seperti ini saya butuh meningkatkan kualifikasi diri saya atau profesional saya dalam bekerja, karena akan ada kemungkinan nanti perusahaan akan melakukan PHK. Jangan sampai dong saya akan di PHK oleh perusahaan. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, maka karyawan juga membutuhkan dari laporan keuangan. Selain itu, untuk pihak intern ini, karyawan di sini ada juga adalah yang memang membuat laporan keuangan tersebut. Jadi mereka butuh dong terhadap informasi akuntansi ini karena untuk pembanding dari laporan-laporan yang akan dibuat untuk karyawan-karyawan yang berkepentingan. Oke, itu yang untuk pihak intern atau pihak dari dalam perusahaan. Kemudian yang kedua adalah pihak ekstern. Pihak ekstern di sini saya mengambil dari beberapa sumber. Di sini ada 5. Mungkin nanti ada penambahan di sumber lain. Silakan dibaca referensi yang lain. Jadi pihak ekstern di sini ada pemerintah. Yang pemerintah butuhnya apa? Biasanya pemerintah ini butuh terhadap informasi akuntansi itu terkait kebijakan pajak. Jadi nanti perusahaan membutuhkannya berapa perusahaan akan mendapatkan. Kalau perusahaannya adalah perusahaan besar, maka pemerintah akan melihat informasi yang disajikan oleh perusahaan tersebut. Perusahaan ini berapa dia menyumbang devisa dari segi pajak. Karena ini akan terkait nanti keputusan kebijakan pajak yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Apakah pajak ini perlu dilakukan perhitungan ulang terhadap tarifnya atau tetap, atau seperti yang sebelum-sebelumnya ini dilakukan tax amnesty pajak terhadap perusahaan-perusahaan yang ternyata dia berkembangnya tidak di dalam negeri melainkan di luar negeri. Kemudian pihak yang kedua adalah kreditur. Kreditur adalah orang yang berani untuk meminjamkan, apakah itu dia meminjamkan dalam bentuk modal atau dalam bentuk
modalnya adalah modal fisik terhadap perusahaan kita. Jadi dia meminjamkan, kita nggak apa-apa nggak bayar dulu. Tapi dia penting untuk mengetahui informasi akuntansi, karena nanti dari informasi akuntansi itu maka maka pihak kreditur akan percaya, wah biar aja dulu ini, karena dari informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan ini terlihat bahwasanya perusahaan ini cukup berkembang. Jadi untuk menjaga kepercayaan kita nggak masalah untuk tetap melakukan pinjaman, karena pinjaman yang kita berikan kepada perusahaan ini, kalau dilihat dari informasi akuntansi, kata kreditur ini ya, bisa kok kembali dalam beberapa tahun. Jadi kepercayaan itu dibutuhkan dan diketahui dari informasi akuntansi. Kemudian yang ketiga adalah supplier atau pemasok. Jadi pemasok, kalau kita misalnya perusahaannya adalah perusahaan dari segi tekstil, apakah pemasok itu dari segi bahannya, nanti dia akan memberikan terlebih dahulu ke perusahaan itu tanpa langsung meminta pembayaran, itu ya percaya saja supplier, jadi memberikan. Tapi kalau dari informasi akuntansinya yang tersaji ternyata perusahaannya tidak benefit, maka supplier juga akan berpikir dua kali. Next, masyarakat, apa pentingnya terhadap informasi akuntansi? Di sini penting karena masyarakat, yang pertama, kepercayaan. Biasanya masyarakat itu akan sangat percaya terhadap suatu perusahaan kalau dilihat dari customer responsibility-nya. Biasanya perusahaan akan menanamkan CSR-nya sehingga masyarakat tahu. Jadi informasi keuangannya juga butuh oleh masyarakat. Nanti masyarakat akan berpikir, saya akan lamar kerja di sini, anak saya akan ditempatkan kerja di sini dan sebagainya. Yang terakhir di sini adalah pelanggan. Jadi pentingnya pelanggan untuk laporan keuangan adalah untuk menjaga nanti kepercayaan, kemudian keyakinan terhadap produk yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Kalau perusahaan tersebut mengalami perkembangan, tapi kalau perusahaannya mengalami penurunan, maka pelanggan akan berpikir jangan-jangan ini produk yang dibuat adalah produk yang tidak berkualitas tinggi lagi. Jadi itu pentingnya informasi akuntansi oleh pihak intern dan pihak ekstern. Next, peran akuntansi dalam bisnis. Jadi kita simpulkan tadi ada pihak-pihaknya. Kemudian apa pentingnya tadi ini? Ada 4 ya. Yang pertama, membantu perusahaan dalam mendapatkan informasi keuangan. Jadi perusahaan penting perannya dalam akuntansi dalam bisnis. Dengan adanya akuntansi itu, dengan adanya laporan dari akuntansi itu, maka sangat membantu perusahaan dalam mendapatkan informasi keuangan. Apakah keuangannya mengalami perkembangan laba atau mengalami rugi. Kemudian memudahkan perusahaan dalam mengambil keputusan. Kalau sudah tahu ini perusahaan tahun ini kita mengalami kerugian atau tidak terlalu labanya meningkat, maka perusahaan akan mengambil kebijakan, ya sudah, apakah kita harus lakukan perampingan atau PHK dengan kebijakan-kebijakan, atau kita mengurangi produksi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah peran akuntansi membantu perusahaan dalam menilai kinerja manajemen. Jadi dengan adanya akuntansi, maka perusahaan dapat melihat ini berarti bagian produksi atau bagian yang pemasaran ini bagus kerjanya. Coba kita lihat di sini dari laporan ini. Terlihat bahwasanya peningkatan dari segi penjualan. Penjualan berarti di sini ada pemasarannya dan sebagainya. Maka membantu perusahaan dalam menilai kinerja manajemen. Kemudian mengatur keuangan yang baik. Jadi sebagai alat pengatur keuangan yang baik. Jadi informasi akuntansi yang tersaji dalam laporan akuntansi itu sangat berguna sebagai alat pengatur keuangan yang baik. Karena nanti kalau dilihat ternyata terlalu besar biayanya, wah ini harus dikurangi biaya ini, sehingga akan terjadi penghematan. Atau sebaiknya, wah ini harus ditingkatkan lagi pendapatannya dengan cara apa? Mengurangi biaya tadi. Nah itu makanya dibilang peran akuntansi. Yang ketiga, yang keempat adalah mengatur keuangan yang baik. Baik, untuk perjumpaan kita di konsep dasar akuntansi di mata kuliah dasar-dasar akuntansi atau pengantar akuntansi 1 ini, untuk pertama atau part 1-nya kita cukupkan sampai di sini. Kita akan ketemu dengan video berikutnya, masih kelanjutan dari konsep dasar akuntansi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.